Ya, oke, kita lanjut. Oke ya, kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah sampai ke tahap 3, bagaimana kita melihat atau mengidentifikasi relasinya. Tahap keempat itu kita baru menentukan derajatnya. Derajatnya itu maksudnya relasi antara satu entitas dan entitas lain bagaimana? Apakah satu ke banyak atau banyak ke banyak dan lain sebagainya. Mari kita lihat ya. Kita coba baca panduan kita ya. Langkah berikutnya adalah penambahan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Ya. Untuk penambahan relasi, Anda dapat melihat pada tabel 3 ya. Jadi tabel yang tadi kita buat itu atau kita lihat tadi itu adalah tabel matriks relasinya. Berikut adalah ya sesuai dengan tahap 4 yaitu penambahan derajat kardinalitasnya ya derajat relasinya tadi, maka dalam penambahan derajat kardinalitas Anda harus memahami kasus ya antar entitas. Apakah antar entiti tersebut satu ke satu, satu ke banyak, atau banyak ke banyak? Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan kasus. Jadi ringkasannya, kasusnya di atas itu, jadi banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Yang kedua ya, banyak dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Sehingga ya, dari ringkasan kasus tersebut terbentuk ya, derajat kardinalitas sebagai berikut. Pertama adalah mahasiswa dengan mata kuliah MPN. Ya, jadi mahasiswa dengan mata kuliah ya, mahasiswa dengan mata kuliah itu MN. Ya. Oke, mana caranya? Kita coba lihat ya. Ini relasinya. Ini N. Ini dari ya. Ini kira-kira gambaran ya. Satunya satu ke N. Satu bukan dokter ya, ini dosen nih. Ya. Kita ambil lagi satu N. Ini ya. Tadi apa kita pakai? Ya, mengajar ya. Nah, ya, sip, sip. Oke. Ya, jadi mahasiswa ini mata kuliah ya, banyak mahasiswa dapat meregistrasi ya banyak mata kuliah. Kira begitu ya. Sedangkan ini satu orang dosen dapat mengajar banyak mata kuliah dan satu mata kuliah ini hanya diajar oleh satu orang. Ya, kira begitu. Kita lanjut ke tahap 5. 5, nah itu kita lihat ada namanya melengkapi himpunan entitas ya dan himpunan relasi dengan atribut-atribut. Untuk tahapan terakhir, teman-teman mahasiswa, tahapan kelima itu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Ya. Nah, kita perhatikan ya, jika setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, derajat kardinalitasnya adalah M ke N, maka relasi tersebut berubah bentuk jadi sebuah entiti. Atribut primary dari setiap yang terhubung. Mana itu yang dimaksudkan? Mari kita lihat. Ya, teman. Ini akan menjadi entitas. Teorinya ini ya, di berdasarkan teori yang kita pelajari ini. Maka kita bisa, dulu aja ya. Ibu
Ah, akan menjadi ah, atributnya nim dari sini dan nim dari dan kode mata kuliah dari sini. Nah, ini registrasi di ini kira-kira contohnya. Kalau seperti ini nanti ini akan menjadi apa kan ya kasih mata kuliah kan mata kuliah ya gitu ya dia akan diregistrasi oleh masih begini. Begini. Sedangkan atribut untuk entitas ini, perhatikan ya, atribut entitas ini pertama itu adalah di primary key-nya dia nim, nim dan oh, nim dan kode mata. Ini di oke ya, kita pahami dengan baik perubahan bentuk ya dan rancangnya tadi hanya 3 entitas, ternyata setelah jadi 4 entitas. Dan color acid gas. Gas ya. Pak entitas ini itu akibat derajat relasi many to many. Dan buat dah menjadi ya dua menjadi teknis tadi nanti itu dari 2 tabel menjadi 3 tabel karena adanya relasi apa relasi minimal 1 ini ya, setiap mata kuliah itu minimal diajar oleh satu akan diajar oleh 1 orang dosen. Tidak ada mata kuliah yang tidak punya pengajar kira-kira. Mata kuliah yang ajarnya kira-kira. Nah, oke, dari sini teman-teman silakan
sudah bisa ya, sudah bisa untuk mengirimkan tugasnya nanti ekspor ini menjadi apa? Jadi DB ya. Oke. Ya, sudah bisa. Ya, sip ya. Jadi teman-teman kita course basis data kita untuk praktik ini sudah selesai. Jadi jangan lupa untuk teman-teman membuat tugasnya ya di aktivitas belajar 4 di 5 atau makanya 5 itu aktif ya, 4. Aktivitas belajar 4 itu teman-teman nanti kirimkan tugasnya ya. Tuh. Hmm. Punya itu ini. Ih, buat kita baca ya. Ini kasusnya. Yang tugasnya itu adalah buat entity ya. Jadi sudah ada yang mengirim itu, cuman tugasnya tidak membuat ERD. Jadi tugas pertama buat dulu ERD ya teman. Ya, ada kasusnya ini. Ya. Tono mendirikan sebuah rental mobil dengan menggunakan NPWP. Rental mobil tersebut diberi nama Tono Rental ya, dengan alamat jalan sekian, nomor telepon sekian. Rental mobil tersebut memiliki banyak mobil dengan ya, kode mobil, jenis mobil, tahun mobil, dan harga sewa. Customer yang menyewa mobil harus terdaftar lebih dahulu dengan mengisi formulir customer, memuat data pendaftaran, diantaranya nomor KTP, nama, nomor telepon, dan alamat. Setelah melakukan pendaftaran, customer dapat menyewa mobil rental. Menyewa mobil dicatat oleh nomor sewa, tanggal sewa, dan tanggal kembali serta denda. Nah, ini contoh kasusnya ya teman-teman silakan nanti buat ini membuat RD untuk ini. Dan tentu saja 5 tahapan yang harus dilakukan. Ya, tahapannya apa saja? Duluan tahapannya teman-teman jangan lupa untuk ya, 5 tahapan ya dalam membuat ERD itu supaya maksimal nilainya. Nah, ini tahapannya ini. Tahapan yang harus teman-teman lakukan. Ya terbentuk database-nya, terbentuk ERD-nya. Ya, baik. Nah, jadi setelah ERD-nya tadi kita tuntas, ini ERD kita tuntas, kita akan coba lanjutkan lagi dengan saya menambahkan ya, di nah, itu kita menggunakan ini ya, kan ini MySQL Workbench. Ya, kita akan membuat ya, tabel-tabel pakai ini. MySQL Workbench akan diinstalasi, dipilih ini, dan ini ya, extend entity relationship diagram. Kita gambar menggambar kembali ini. Gambar kembali ini cuman dia sudah lebih lengkap atau extend. Jadi kita saya tanda plus di sini. Misalnya kita ganti namanya menjadi PPI seperti ini. Kita add diagram. Namanya ini EER diagram. Dan relationship diagram. Ya, kita baca atau kita coba buat dari sama mahasiswa dulu. Ya. Teman bisa ambil ini. Nama tabel. Ini tabelnya. Ini kemudian klikkan di lembar kerja. Klik 2 kali. Nama ya, mahasiswa. Ini teman boleh seperti ini. Jadi atributnya itu di sini dituliskan. Ya. Dia
sebagai disebut extend karena dia sudah ada tipe data di sini. 9 dan saya kasih private dia nama atribut keduanya varchar misalnya varcharnya sedikit misalnya 100 mark terus kemudian saya kasih not null artinya setiap data yang masuk harus ada namanya gitu ya. Sip. Sama. Yang kedua kita ambil mata kuliah ya lagi kemudian kita klik di sini dan kita dua kali untuk nama tabel misalnya tabel mata kuliah ya. Pertama dia apa? Ya kode ya. Ya tipe datanya di sini kasih koma gitu. Oke, kan ini saya gambar ulang ini ya, kita gambar ulang. Cuman penamaan atribut apa entitas apa namanya tadi tabelnya atau entitasnya itu saya beri seperti ini ya karena aplikasinya seperti itu. Itu juga dengan nama kita ya saya juga di sini dan ya not null. Setiap data yang masuk teruskan ada mata kuliah. Ya, entitas dulu kita tuliskan, misalnya yang kedua, yang terakhir adalah dosen. Klik lagi ini, kita tempatkan di sini, klik dua kali, terus seperti ini, nanti tinggal namanya dan atributnya di bawah saja. Dan oke, dan saya kasih misalnya juga, bentar ya, kemudian saya kemudian dan nama, dan saya kasih. Nah, dia punya tab, ya, yang kita identifikasi di awal tadi ada 3 itu kan seperti itu ya. Nah, sekarang masuk ke derajat relasinya. Nah, ke derajat relasinya itu kita pakai ini. Nah, ini ya. Karena tadi dari mahasiswa ke mata kuliah itu M ke N, maka kita pilih yang M ke N ini. Nah, M ke N. Mahasiswa dan mata kuliah itu M ke N. Nah, Anda perhatikan bahwa ya, konsekuensi logisnya akan ada muncul tabel baru di sini. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini yang kita sebut sebagai apa? Itu registrasi K. Ya, NIM dari mahasiswa, saya tuliskan begini, ini berasal dari mahasiswa, sedangkan kode MK ini berasal dari K. Dihapus saja. Ya, ini seperti itu. Ya, cara relasi dengan dosen dan mata kuliah, itu kan nanti satu ke, ini ambil ya, relasi dengan dosen dan mata kuliah akan seperti ini. Tidak ada mata kuliah nanti, di setiap mata kuliah nanti hanya diajar oleh satu orang dosen. Ya, dan ya, nah kalau sudah seperti ini, teman-teman itu bisa disimpan juga. DB ya. Ini kita transformasi menjadi basis datanya. Nah, itu kalau kita cek di sini karena saya pakai MySQL, teman-teman. Jadi kalau saya ambil ini, nah, belum ada database PT tadi.
Coba dulu ya. Ya, ini. Jadi kan di sini, ya, lagi saya buka dulu ya. Untuk database-nya itu, ya pastikan dulu ya, Laragonnya, MSQL-nya ada jalan begitu. Nanti teman-teman boleh kembali nanti lihat ambil ini, kemudian kan di database-nya belum ada tadi ya per DB tinggi tadi. Ini ada ya, kita lakukan ini di database, kemudian pakai namanya sinkronisasi ya, server ini ada tadi pilih yang ini, kemudian database, baru synchronize model. Ini teman-teman, ini pilih database-nya, next saja ini, oke, itu lagi nanti ini ya, lebih pertinggi, ini next saja lagi, terus ya, ini apa namanya tadi, dia tertransformasi menjadi kode-kode seperti ini, kode SQL namanya untuk definition language-nya ya. Dia akan membuat ya, perhatikan ini, akan dia membuat tabel mata kuliah ya. Kalau kita execute seperti ini, nah, di close teman-teman ya, artinya ini tadi RD-nya kita transformasi menjadi RD, dan dia akan menjadi sebuah basis data DB tertinggi. Oke ya, tabel mahasiswa, dan nama waktu ya, kasih MK dan oke ya. Nah, untuk membuktikan yang tadi ya bahwa mahasiswa itu bisa meregistrasi beberapa mata kuliah, mari kita lihat tuh. Kita cek dulu beberapa data katakan ya. Nah, mahasiswa NIM-nya satu ya di sini. Nah, dan 102 saya kasih nama di sini namanya Julian. Nah, itu 003 saya kasih namanya di sini Jeko. Itu baru sudah ada ya. Tanya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, kan misalnya NID-nya 01, nah, dua kita kasih nama B. Nah, jadi kita sekarang punya dua dosen, mahasiswa dan punya mata kuliah. Kita sekarang ke sini dulu ya. Ke sini kita buktikan bahwa setiap mata kuliah itu pasti diajar oleh satu orang dosen. Ya, lihat mata kuliah ya. Misalnya kita punya mata kuliah kodenya mata kuliah kita MK 001. Ya, misalnya Pancasila ya. Dosennya kita kasih kita punya dosen. Error. Nah, kita punya definisi tadi setiap mata kuliah harus ada dosennya. Oke ya. Tidak boleh masuk data kalau tidak boleh masuk mata kuliah kalau belum ada nama dosen. Nah, kita tapi dulu ini dosen kita dosen Kotai ya. Ya, misalnya dengan MK 02. Kita buktikan dulu misalnya ini eh, bahasa ya mata kuliahnya ya. Indonesia diajar juga oleh misalnya dosen 001. Apakah berhasil? Nah,
Jadi satu dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah. Baik, ya, berarti bahwa satu orang dosen bisa mengajar beberapa mata kuliah. Dan satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Kita tes ya. Kita tes bahwa apakah bisa MK 001 ini diajar oleh 02. Bisa ini. Bisa ya. Apakah sesuai dengan kita punya rancangan? Nah, silakan kita bahas. Jadi pembahasan kita. Apakah bisa seperti ya? Di aturan kita tidak bisa, berarti ada yang salah di sini. Ya. Halnya tidak bisa, berarti ada yang salah di sini. Ini kita delete dulu. Kembalikan dulu. Kita kembali ke diagram kita. Diagram kita katanya tadi satu orang dosen hanya satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen. Tetapi tadi di prakteknya kita bahwa ada satu mata kuliah itu diajar oleh dua dosen bisa. Itu kita lihat. Berarti ya, ini ini kita lepas ini. Ya, kita lepas ini ya. Kita tidak jadikan dia primary key. Kan kunci tamu. Ya. Di composite key, kode MK dan IDN kita lepas. Kita close. Salah mengidentifikasi tadi. Kemudian kita sekarang lakukan sinkronisasi mode lagi. Next. Dan mata kuliahnya ya. Kembali dulu ke sini. Lihat kita hapus dulu ini karena tidak bisa. Kembalikan ini. Sinkronisasi kembali. Ya. Deal. Berarti sekarang kita kembali. Kita kembali. Apakah MK 001 ini asa Asita ini bisa diajar oleh dua orang dosen? Oleh yang dua katanya? Nah, ini hanya dosen atau mata kuliah bisa diajar oleh orang. Ya, oke. Kembali MK 002 ya, diajar oleh dosen 01 ini bahwa orang dosen itu bisa mengajar beberapa mata kuliah. Kemudian MK 003 misalnya eh, masuk. Sekarang kita sudah punya data dosen, kita sudah punya data mahasiswa, dan kita juga sudah punya data mata kuliah. Nah, sekarang kita masuk ke rule yang lain, katanya banyak mahasiswa bisa meregistrasi beberapa mata kuliah, dan beberapa mata kuliah itu bisa diregistrasi oleh beberapa mahasiswa. Saya kasih tadi mahasiswa kita ada datanya ini ya. Satu, itu, tadi itu mengambil mata kuliah MK 001. Kemudian mahasiswa ini juga mengambil MK 002. Bisa nggak?
Kemudian MK 002 ini bisa diambil oleh mahasiswa kedua enggak? Boleh ya. Nah, eh, kedua ya, bisa enggak ngambil ini? Itu membuktikan bahwa berhasil ya. Ini sudah terbukti bahwa mahasiswa satu mata kuliah diambil oleh apa, kan satu mahasiswa boleh mengambil beberapa mata kuliah atau relasinya M. Jadi, oke ya, jadi sudah berhasil atau database kita sampai menjadi SQL ini sudah memenuhi apa yang jadi kasusnya, apa yang menjadi kasus di sini di tadi itu. Nah, PT perguruan tinggi. Nah, ya, bahwa setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, itu kita sudah buktikan. Dan setiap dosen mengampu minimal satu mata kuliah, kita sudah buktikan juga. Ya, kemudian ini setiap mahasiswa minimal satu, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Ini bisa kita lihat dan kita sudah buktikan di mana di database kita tadi ya, sudah berbentuk database. Nama database kita database P3. Ya, oke. Jadi silakan nanti teman-teman mencari tugas untuk mempraktekkan ini baik, dan kita akan lihat nanti beberapa query untuk kita lanjutkan di pembelajaran atau di aktivitas-aktivitas yang lain. Ya, oke. Saya kira pertemuan kita kali ini cukup dulu. Saya sampai di sini ya. Tetap semangat belajar. Semoga teman-teman bisa sukses dalam belajarnya. Ya, dan saja nanti kita akan coba evaluasi dengan baik. Ya, oke. Akhirnya saya Natal Siransi menutup perkuliahan ini ya. Semoga selalu sehat dan bisa belajar dengan baik. Terima kasih. Sampai ketemu.